Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarkan pemenangan umum DPRD terhadap rancangan perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua akan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara pokok, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal fatin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mari kita kembali ke fitrah, membersihkan dan mensucikan hati serta pikiran kita, saling bermaafan dan membuka lembaran baru menjadi pribadi yang ihsan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 32 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Senin tanggal 17 Mei 2021 yang beracarkan pemenangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Saudara Bupati Cirebon pada tanggal 7 Mei 2021 telah menyampaikan hantaran rancangan perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Sebagai tahapan selanjutnya, masing-masing fraksi akan menyampaikan tanggapan dan pemenangan umumnya. Untuk itu, marilah kita simak penyampaian pemenangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Dari usulan yang masuk ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemenangan umumnya yang mewakili masing-masing fraksi. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada yang terhormat dari perwakilan fraksi PKB. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Sumber. Yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan ridho pada hari ini kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selawat serta salam tetap kita selawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, semoga tercurah dan tersampaikan kepada beliau, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya. Khususnya kaum muslimin yang mensiarkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Mengawali rapat paripurna pagi ini, perkenankanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Rapat paripurna DPR yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Hadirin yang kami muliakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta memperhatikan RPJM nasional, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam menghadapi agenda daerah 5 tahun atau jangka menengah tahun 2019-2024 tentu harus mengacu pada dokumen RPJPD dan hasil evaluasi pembangunan 5 tahun sebelum kami mengetahui bahwa perubahan RPJMD kali ini merupakan respon konkret terhadap situasi nasional akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi, perubahan kebijakan nasional berdampak serius perubahan pada sebagian target pencapaian daerah. Sesuai dengan tema utama rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman, maka RPJMD adalah bagian dari petikan 5 tahun jangka panjang tersebut. Banyak program dan kegiatan yang harus dituntaskan dalam waktu sisa untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, khususnya yang tertuang pada visi dan misi Bupati Cirebon, dan tetap konsisten memelihara spirit dan konsep
Cirebon Katon. Dalam 3 tahun mendatang, dengan penyesuaian atas substansi dan penekanannya, beberapa persoalan penting dalam 5 tahun pembangunan daerah Kabupaten Cirebon adalah angka kemiskinan dan dino rasio tinggi, ketimbang dan tidak terpeliharanya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Minimalnya inventaris daerah yang kurang dikembangkan, tingkat pengangguran terbuka dan relatif tinggi sehingga kurang stabilnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia yang kurang berdaya sehingga nilai-nilai sumber daya manusia yang kurang berdaya saing dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang semakin bergeser, tambah isu strategis baru yaitu penanganan pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Tingginya angka kemiskinan merupakan satu persoalan penting, di mana Kabupaten Cirebon mempunyai persentase angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat. Artinya, agenda program penanggulangan kemiskinan harus menjadi satu nilai dasar penting yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dalam RPJMD mendatang. Selain angka kemiskinan, persoalan pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi penting untuk diangkat dalam rangka keadilan sosial, pembukaan ekonomi pedesaan, tema optimisasi pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dirasa tidak akan berjalan di tahun 2022 jika melihat kondisi infrastruktur saat ini yang masih bermasalah seperti banyaknya jalan yang berlubang, sampah sampai menggunung, bangunannya mangkrak dan tidak terselesaikan, rutilahu irigasi, normalisasi sungai dan lain-lain karena perencanaannya kurang terintegrasi sehingga target menjadi 90 desa mandiri harus menjadi perhatian khusus. Mengingat pencapaian hari ini masih jauh dari harapan. Hadirin yang kami muliakan. Di sisi lain, persoalan dasar layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, pendidikan, kesehatan, tetap menjadi fokus perhatian. Angka lama pendidikan penduduk yang relatif dengan yang belum baik harus menjadi perhatian. Beberapa kritik mengenai sektor pendidikan yang muncul adalah kualitas infrastruktur layanan pendidikan, tidak maksimalnya mutu pendidikan dan kurangnya berkembang pendidikan karakter. Sementara di bidang layanan kesehatan, masyarakat dinilai cukup baik, ketersediaan fasilitas kesehatan di kecamatan pedesaan tercukupi, namun persoalan yang banyak muncul adalah jaminan kesehatan, layanan kesehatan pengguna BPJS. Pemerintah daerah perlu membangun tema-tema layanan kesehatan yang baik, inovatif, yang sesuai dengan konteks layanan kesehatan yang memberikan akselerasi pada semua pengguna dengan basis hak layanan. Konteks lain yang perlu diperhatikan dalam RPJMD adalah kebijakan daerah dalam menetapkan sektor pertumbuhan ekonomi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru hingga masyarakat terhadap kesejahteraan sosial. Terakhir, hal umum namun krusial adalah soal relasi sosial kemasyarakatan, di mana di sektor ketentraman, ketertiban masyarakat masih belum optimal mendapatkan perhatian. Khusus kenakalan anak remaja dan penyakit sosial lainnya tetap saja terjadi secara sistematik jadi patologi sosial. Sisa lainnya, rasmi masyarakat terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mendorong lagi pendidikan politik kewargaan dalam konteks mendorong relasi sosial masyarakat dan masyarakat terhadap pemerintah. Melihat sejumlah permasalahan tersebut, maka
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanyakan beberapa persoalan dalam perubahan RPJMD. 1. Persoalan utama dalam pembangunan Kabupaten Cirebon, angka kemiskinan ini rasio atau kesenjangan pendapatan akibat pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur wilayah yang belum merata dan maksimal. Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen perubahan RPJMD 2019-2024. Pertanyaan, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyusun planning RPJMD yang menguatkan penyelesaian persoalan tersebut? 2. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kekuatan pembangunan sektoral untuk mendorong kematangan sumber daya manusia merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan daya saing. Pertanyaan, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menetapkan sektor sumber daya manusia untuk bisa memiliki daya saing dalam menatap perubahan sosial dan memperkuat eksploitasi terhadap pekerjaan. 3. Melihat target pencapaian dalam perubahan RPJMD yang relatif optimistis, terutama dalam misi 4, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya tentu banyak kendala yang dihadapi, apalagi diprediksi kondisi titik balik pasca pandemi COVID akan terjadi di tahun 2022. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menerapkan analis risiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan diprediksi terlalu tinggi? 4. Kabupaten Cirebon dinilai lamban membangun investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, assessment maupun percepatan informasi, terutama sinergitas kebutuhan data pembangunan pendukung. Pertanyaan, bagaimana pemerintah daerah mendorong sinergitas dan pembangunan untuk perbaikan informasi teknologi dalam mendorong lain informasi publik dan penguatan database yang untuk kebijakan yang informatif kepada masyarakat luas. Terakhir, kami menyampaikan hal tersebut, konsep perubahan RPJMD sangat ideal. Isu strategis yang diangkat pun sangat krusial. Namun tantangannya adalah OPD dalam menyusun renja program dan kegiatan dan kali tidak optimal. Terkadang ada saja yang liar dan minor. Mohon agar diteruskan dikawal. Demikian pembangunan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Mari sama-sama kita jangan lelah untuk terus berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini berakhir dan pelaksanaannya nyata. RPJMD yang turun menjadi restra dan renja serta program dan kegiatan OPD bisa maksimal dengan waktu yang tersisa. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Fraksi PKB, Ketua Darusah, Wakil Ketua Haji Tanung Hidayat, Sekretaris Dr. Haji Hanifah, Anggota HM Lutfi SDMSI, Mat Soleh, Pandi SE, Haja Ismiatul, Syahrul Alam SPD, Haji Mahmudi, Hasan Basri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembicara selanjutnya dari fraksi PD Perjuangan yang terhormat Yoga Setiawan. Pemenangan umum fraksi PD Perjuangan DPD Kabupaten Cirebon terhadap rencana perubahan peraturan daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, yang terhormat saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPD, staf ahli, Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon. Terhormat saudara wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat indahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara rapat paripurna RPJMD tahun 2019 tahun 2024. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu setia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami fraksi PD Perjuangan untuk menyampaikan pemenangan umum fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rencana perubahan peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Yang akan kami sampaikan dalam sidang paripurna yang mulai ini masih dalam suasana hari kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia. Izinkan kami fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijrah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pimpinan, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, dalam melaksanakan otonomi daerah dengan paradigma pemerintah yang katalistik, tidak ada pilihan lain kecuali menempatkan rakyat sebagai basis dan subjek pembangunan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pemerintah sebagai pelayanan masyarakat harus lebih dekat dengan rakyat sehingga dapat memahami permasalahan dan kebutuhan rakyat, dapat mengartikulasi menjadi kebijakan yang mendarat, tepat guna dalam program yang nyata atau realistis, serta dapat dilaksanakan dengan baik sehingga betul-betul memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Secara adil dan cara inilah insya Allah kita akan mampu menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang aman dan tentram, kesejahteraan masyarakat terciptanya, mengurangi pengemis dan pengamen jalanan dan kejahatan sosial lainnya. Pimpinan, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dan sesuai hasil evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, maka diperlukan revisi terhadap rencana strategis organisasi perangkat daerah
yang telah disusun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi real yang tengah dihadapi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon, satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Menjadi sangat penting, tepat, cepat, terukur, dan membahas RPJMD. Karena itu, pahami bersama RPJMD adalah petunjuk, panduan arah, serta pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan jangka menengah. RPJMD mempunyai kedudukan yang vital dan strategis demi pencapaian cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera, merata, dan berkeadilan. Mengacu pada kondisi real di masyarakat Kabupaten Cirebon hari ini yang terkena dampak bencana nasional non-alam COVID-19 yang dituangkan dalam Kepres nomor 12 tahun 2020, berpengaruh betul terhadap implementasi kebijakan anggaran yang ditekankan oleh kondisi bencana nasional COVID-19. Ada 3 poin prioritas yang menurut kami penting diutamakan dalam perencanaan perubahan RPJMD. Karena 3 sektor ini terpengaruh besar, terhambat atau mandek pada tataran aplikatif oleh tekanan bencana nasional COVID-19. Dan idealnya 3 sektor ini perlu diprioritaskan serta ditingkatkan karena menjadi sektor yang vital, yaitu yang pertama, peningkatan infrastruktur dan tata ruang. 2, peningkatan sumber daya manusia. 3, pencapaian masyarakat Kabupaten Cirebon yang aman dan tentram. Saya ulangi lagi, 3 sektor yang berpengaruh, yang mandek, yang wajib menjadi garis besar untuk Bapeda. Ini PR, karena kadang-kadang Bapeda ini pura-pura lupa atau lupa beneran. Jadi perlu digarisbawahi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur dan tata ruang. Kedua, peningkatan sumber daya manusia. 3, pencapaian masyarakat Kabupaten Cirebon yang aman dan tentram. Musrembang perubahan RPJMD telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021. Harapan besar kami fraksi PD Perjuangan mendorong agar momentum sakral yang terhormat dalam paripurna ini segera melegitimasi komitmen bersama untuk percepatan pemulihan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keamanan masyarakat Kabupaten Cirebon, menciptakan rasa optimisme pada semua elemen masyarakat bahwa kita bisa melawan cobaan bencana alam nasional ini. Bukan hanya menjadi tugas eksekutif saja, akan tetapi menjadi tugas bersama kami selaku legislatif, unsur yudikatif, dan stakeholder lainnya. Perlu peran gotong royong dan aktif dari kita semua. Pimpinan, Bapak Bupati, dan hadirin yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan. Sampaikan harapan ini, sumbangan pemikiran ini tidak hanya dijadikan sebagai instruksi pelengkap, melainkan dijadikan bahan masukan konstruktif sehingga perda-perda yang disahkan nantinya betul-betul lahir berdasarkan urun rembung bersama dan membawa manfaat sebagai besar untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 17 Mei 2021, fraksi PD Perjuangan, DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua Bapak Haji Mustafa. Pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Pak Haji Nabi.
Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon beserta anggota, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif lainnya, yang kami hormati rekan-rekan media serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap rancangan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaat dunia hingga akhirat. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pemandangan umum pada forum yang terhormat ini. Dan kami fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengenai rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang disampaikan dalam hantaran Bupati, kami fraksi Partai Golkar memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon adalah tahapan dari pencapaian visi misi pemerintah daerah. Apakah perubahan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon atau hanya sekedar memenuhi tuntutan regulasi dari pemerintah di atasnya? Mohon penjelasan. Yang kedua, dari hantaran perubahan RPJMD, fraksi Partai Golkar ingin kejelasan bidang dan isu strategis apa yang akan diatasi dalam progres tahunan agar RPJMD yang kita bahas tidak sekedar dokumen seremonial. Jadi apa saja indikator pencapaiannya dan bagaimana tahapan konkretnya yang akan dilaksanakan nanti? Mohon penjelasan. Ketiga, pengangguran dan angka kemiskinan Kabupaten Cirebon saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Apakah perubahan RPJMD tahun 2019-2024 bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Sedangkan di sisi lain, alur perizinan bagi investor yang akan membuka industri dan yang akan menyerap tenaga kerja masih saja dihadapkan dengan prosedur yang panjang dan terkadang atau terhalang oleh pungli dari mafia rekom yang mungkin masih sangat banyak berkeliaran di lingkungan dinas teknis. Apakah mungkin Saudara Bupati akan membuat peraturan bupati
guna mempermudah alur perizinan dari investor tersebut. Mohon penjelasan. Keempat, terkait isu pemekaran Cirebon Timur yang sering disebutkan oleh saudara Bupati melalui media massa atau melalui statement-statement lainnya. Apakah sudah tertuang dalam usulan perubahan RPJMD yang kita hantarkan? Kalau sudah, apa bentuk real dari program-program yang akan direalisasikan guna mencapai atau mengatasi isu yang saudara Bupati gemborkan? Atau ini hanya sekedar isu politis saja? Mohon penjelasan. Yang kelima, dalam hal penggalian potensi sumber daya yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya adalah sektor wisata, kekayaan wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner, atau wisata-wisata lainnya adalah potensi yang harus dikapitalisasi oleh pemerintah daerah. Apakah dalam perubahan RPJMD ini sudah mengcover upaya-upaya menggali potensi wisata tersebut secara maksimal, atau masih hanya memandang sebelah mata yang menempatkan sektor wisata ini sebagai anak tiri, terutama wisata religi yang sebagai ikon bahwa Cirebon kota wali? Apakah ini semua sudah termasuk atau sudah ada di dalam RPJMD ini? Mohon penjelasan. Kami fraksi Partai Golkar menekankan agar perubahan RPJMD tahun 2019-2024 adalah rencana pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kualitas yang baik, adil dan merata, serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan perubahan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian pemandangan umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya semoga Allah meridhoi kita semua sebagai upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua Anton Maulana SDMM, Sekretaris Yayat Hidayat ST. Terima kasih. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Bunda Hajana Kancanwati. Silakan. Oh, Pak Cakra. Enggak, Cakra. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan perubahan peraturan daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019 tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, serta Sekretaris Daerah, staf ahli, Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna DPR yang terhormat ini dalam rangka menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Kedua, dalam suasana yang fitri ini, perkenankan kami menyampaikan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal dan ibadah kita. Selanjutnya, salawat dan salam serta semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Gerindra mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan dan yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap hantaran rancangan perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bupati yang telah menyampaikan hantaran rancangan perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 pada Jumat 7 Mei 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Menyikapi dan mencermati rancangan perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum sebagai berikut. 1. Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon pada tahun ini merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya yang telah tertuang dalam perubahan Perda RPJMD tahun 2019-2024 dengan menyesuaikan program percepatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 3 tahun ke depan untuk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam melanjutkan pencapaian visi dan misi sebagai target utama serta terintegrasi. Maka perlu adanya perencanaan matang dalam implementasi perda tersebut, sehingga dalam kegiatan alokasi dana agar bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam raperda perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan tersebut nantinya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabilitas, dan berkualitas. Yang kedua, dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera dapat dilihat pada indikator penilaian keberhasilan pengelolaan pemerintah daerah melalui Indeks Pembangunan Manusia, atau IPM, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pada indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tingkat 1,29% di posisi ke-22 dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, serta kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cirebon pada urutan ke-27 dari 27 kota se-Jawa Barat. Selanjutnya, pada tingkat pengangguran terbuka 10,28% dalam perubahan minus 2,65% dan terhadap indeks pendidikan di Kabupaten Cirebon sekitar 5,6,7% yang berada pada urutan ke-25 dari
27 Kabupaten Kota se-Jawa. Mohon tanggapan. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra. Atas perhatian dan kerjasamanya baik kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 17 Mei 2021 fraksi Partai Gerindra DPD Kabupaten Cirebon, Ketua Haja Nana Kencanawati SPD, Sekretaris Haja Sofan SP. Gitu. Pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Asepten Dino Budiman. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap hantaran Bupati Cirebon tentang rencana perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli bupati, kepala satuan polisi Pamong Praja, yang terhormat rekan kepala dinas, rekan kepala kantor, rekan direktur RSUD, rekan kepala bagian lingkungan sekretariat daerah, dan rekan camat Kabupaten Cirebon, yang terhormat undangan dan para hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka rapat paripurna atas hantaran Bupati Cirebon tentang rencana perubahan peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Ini adalah kesempatan yang berbahagia karena merupakan rapat paripurna pertama setelah Lebaran Idul Fitri. Kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pandangan atas nama fraksi Partai Nasdem. Hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Nasdem memandang bahwa hantaran rencana perubahan peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Jumat 7 Mei 2021 tidak secara utuh dan detail memberikan gambaran tentang poin-poin perubahan yang seharusnya sudah tertuang dalam form masukan penyempurnaan rencana RPJMD Kabupaten Cirebon yang akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini menjadi penting agar kami legislatif dapat mengetahui apakah usulan masukan penyempurnaan rencana RPJMD Kabupaten Cirebon betul-betul memiliki sinergitas dengan program provinsi hasil dari penyempurnaan RPJMD, khususnya penyesuaian akibat dampak COVID-19. Masukan penyempurnaan rancangan dari pemerintah Kabupaten Cirebon
sebagai wujud originalitas, ide, dan gagasan kepala daerah yang memiliki kesinambungan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon, yakni terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Walaupun pada satu sisi fraksi Partai Nasdem menyaksikan apakah visi misi ini masih relevan dan seirama di masa kepemimpinan kepala daerah saat ini, yakni pasangan Saudara Haji Imron Rosadi dan Saudara Hajah Wahyu Hijab Ningsih. Sementara di sisi lain, perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah harus sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, satuan, dan penjabaran atas indikator yang ditentukan. Begitu juga tentunya memiliki korelasi yang sesuai dengan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Kami menyadari bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah agar menjadi pedoman dan acuan kebijakan seluruh perangkat daerah sebagai bahan penyusunan renstra pemerintah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, hasil musrembang perubahan RPJMD yang telah diselenggarakan harus benar-benar merangkum problematika yang dihadapi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dijadikan dasar dalam menyesuaikan rencana kerja pemerintah daerah 2019-2024 yang outputnya adalah usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan target prioritas melalui perencanaan yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja. RPJMD juga menjadi bahan pengadilan dan evaluasi bagi DPRD Kabupaten Cirebon serta partisipasi masyarakat dalam mengawalnya jalan pemerintahan. Sejauh ini, fraksi Partai Nasdem menilai RPJMD Kabupaten Cirebon memang harus ditinjau ulang dan harus disinkronkan dengan regulasi baru, baik dari sisi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Fraksi Partai Nasdem memandang momen ini yang tepat untuk dilakukan penyempurnaan RPJMD Kabupaten Cirebon. Tidak hanya karena alasan penyesuaian kondisi COVID-19, melainkan juga menyesuaikan atas visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon agar sesuai dengan perkembangan keadaan serta sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Jika merujuk pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka terdapat 5 isu strategis, yakni 1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial. 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. 5. Informasi birokrasi. Sedangkan prioritas pembangunan yakni menyangkut 1. Akses pendidikan untuk semua. 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan. 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. 5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara. 6. Pengembangan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup. 7. Gerakan membangun desa. 8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah. 9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Ditambah satu prioritas yang ke-10 yaitu penanganan rehabilitas dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19. Dengan uraian tersebut di atas, maka dengan ini fraksi Partai Nasdem memberikan pernyataan dan sikap sebagai berikut. 1. Menentukan skala prioritas program penting dilakukan terutama dalam mendukung pembangunan di masa pandemi COVID-19. Kita semua menyadari hampir semua sektor terkena imbasnya, termasuk rencana pembangunan di Kabupaten Cirebon selama 1 tahun terakhir, di mana banyak program yang ditangguhkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon harus tetap mempertimbangkan program-program yang sempat ditangguhkan untuk dikaji kembali, karena boleh jadi program tersebut menjadi prioritas pada tahun 2021 atau 2022.
sebagai program pemulihan dampak COVID-19 seperti halnya program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program Brutilahu, program peningkatan kapasitas SDM bidang pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat. 2. Berdasarkan strategis pembangunan pemerintah Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 yang tertuang pada RPJMD sebelum usulan perubahan ini mencakup 33 strategis yang harus dilakukan dari berbagai sektor. Dalam pemandangan fraksi Partai Nasdem, kiranya ke-33 strategis tersebut harus ditetapkan atau dikelompokkan kembali berdasarkan skala prioritas yang memungkinkan dapat berpengaruh secara signifikan pada upaya pemulihan ekonomi imbas dari COVID-19. Strategi-strategi tersebut tidak selaras dengan persoalan dan isu-isu strategis yang saat ini dihadapi Kabupaten Cirebon dan tidak memiliki korelasi yang linier dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Masih berkutat pada persoalan klasik dan tidak menyentuh pada isu strategis yang dapat diharmonisasikan dan disinkronkan dengan RPJMD Provinsi. 3. Fraksi Nasdem meminta pemerintah Kabupaten Cirebon harus tetap melaksanakan pembangunan dengan merujuk pada program hasil perubahan RPJMD ini, namun harus tetap mengalokasikan anggaran khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Pembangunan yang telah berjalan diupayakan semaksimal mungkin tetap berjalan sesuai skala prioritasnya, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang pariwisata di Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan perekonomian masyarakat khususnya yang diakibatkan dari dampak COVID-19. 4. Pada prinsip fraksi Partai Nasdem menyambut positif terhadap penyampaian rencana peraturan daerah tentang perubahan atas Perda tentang RPJMD tahun 2019-2024 ini, dengan tetap bermuara pada peningkatan target capaian kinerja, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan pengurangan angka kemiskinan, sehingga rencana strategis perangkat daerah perlu dilakukan dengan penyesuaian pada regulasi yang berlaku. Prioritas utama memang pada penanganan COVID-19 hingga pandemi segera berlalu dan perekonomian di Kabupaten Cirebon kembali pulih. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem atas rencana perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Saya atas nama fraksi Partai Nasdem mohon maaf jika ada kesalah kata atau dalam penyampaian di forum ini. Terakhir, izinkan kami dari fraksi Partai Nasdem dengan kerendahan hati mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang fitrah dan tetap bersemangat dalam mengembangkan amanah masyarakat dan dapat meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Mei, fraksi Partai Nasdem, Ketua Muhammad Gofur, Sekretaris Munawir SH. Pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat, Ibu Tarsini.
pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang perubahan peraturan daerah rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2020. Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Sumber 17 Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan, Wakil Pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, dan yang kami hormati Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten sekda, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala kantor, instansi vertikal, kepala lembaga, serta para camat se-Kabupaten Cirebon. Undangan dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara penyampaian pemandangan umum DPRD perihal hantaran rancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap hantaran Raperda. Pada kesempatan ini pula kami fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon berkenan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah dan amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Bupati, pimpinan DPRD, dan para anggota Dewan yang kami hormati. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama penyampaian hantaran rancangan peraturan daerah hantaran rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 oleh Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Terkait hal tersebut dengan ini, fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon memandang bahwa Raperda tersebut perlu mendapat perhatian dan mendesak untuk dibahas. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan pemandangan terhadap Raperda tersebut yakni sebagai berikut. Kami mendukung upaya pembahasan dan berbagai tahapan dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Visi RPJMD Kabupaten Cirebon bukan sekedar angan-angan belaka tentang keadaan yang akan diwujudkan, tetapi merupakan kondisi atau keadaan nyata yang akan dicapai sampai akhir jabatan kepala daerah tahun 2024 nanti. Jelas wujudnya dan terukur kinerjanya, kami mendorong agar indeks kebahagiaan menjadi salah satu alat ukur pencapaian pembangunan daerah karena perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dalam paradigma pembangunan yang
tidak terpisahkan. Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih fokus dan terarah menyampaikan hubungan antara misi, tujuan dengan sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Semua itu tidak boleh lari dari arah kebijakan umum. Program prioritas dan sasarannya untuk menyiapkan kegiatan yang mendukung semuanya. Karena adanya sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah yang tidak tercapai pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka yang melonjak dari awal pada capaiannya masih di angka 11,52%. Kemudian pada capaian kinerja pada indikator kemiskinan pada saat RPJMD murni ditargetkan 9,70%, hanya mencapai 11,24%. Sedangkan kemampuan keuangan dan kondisi fiskal daerah, terutama pendapatan asli daerah atau PAD kita masih terkisar di angka 14-16%. Dan APBD keseluruhan selebihnya masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Memang pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya, termasuk indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Cirebon. Indeks pendidikan kita masuk urutan ke-25 kota atau kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Padahal pernah di urutan 19 kabupaten kota Jawa Barat. Padahal pernah, mohon maaf, ada kesalahan. Begitu pula dengan derajat kesehatan dan daya beli masyarakat sangat terpukul dengan mewabahnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam kurun waktu yang tersisa 3 tahun, Bupati dan Wakil Bupati dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami memandang bahwa perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 merupakan agenda dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian terhadap regulasi maupun terkait adanya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, dan kebijakan nasional. Salah satu alasan realitif saat ini yakni dengan masih adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke dalam kategori kebencanaan. RPJMD harus mendorong agar pengangguran bisa diatasi, pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, pendidikan mudah dijangkau, pengelolaan lingkungan hidup seperti penanganan sampah dan limbah menjadi lebih efektif dan efisien, derajat kesehatan serta kebahagiaan warga masyarakat kabupaten makin terasa. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pemandangan umum terhadap hantaran Raperda perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Semoga Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang senantiasa berkenan meridhoi langkah kita semua dalam pembangunan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 17 Mei 2021. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Herianto ST belum ditandatangani. Sekretaris Haji Mahmud Jawa SH belum ditandatangani. Ini orang yang jujur. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai PKS.
Yang terhormat Bapak Nurholis SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Agama, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda dan staf ahli Bupati, yang terhormat para kepala dinas, badan, kantor, dan camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, salatan wa salaman ala rasulihil karim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita semua dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan fraksi PKS terhadap Raperda Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar dan draft perubahan Raperda RPJMD tahun 2019-2024 beberapa hari yang lalu. Mengawali pemandangan umum ini, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat merealisasikan semangat Ramadan, yaitu kembali kepada fitrah manusia yang Allah amanahkan kepada kita untuk mengabdi kepadanya serta memakmurkan negeri ini sesuai dengan nilai-nilai yang Allah bekalkan kepada kita melalui para utusannya. Sehingga negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang diselimuti keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon saat kampanye pemilihan Bupati tahun 2018 yang lalu. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Cirebon adalah dokumen janji kepala daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon untuk direalisasikan. Kebijakan pemerintah daerah dalam merealisasikan RPJMD tetap harus mengacu kepada RPJM nasional dan perubahan kondisi serta persoalan di daerah. Akan tetapi, upaya untuk menyesuaikan perubahan itu harus tetap dengan semangat memenuhi hak-hak masyarakat dan penyelesaian masalah penting di Kabupaten Cirebon. Beberapa masalah penting dalam 5 tahun pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon
adalah peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, pendidikan di masa pandemi COVID-19, pengendalian penyebaran COVID-19, dan pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, terhadap perubahan Raperda RPJMD tahun 2019-2024 ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dengan adanya pandemi ini, tingkat pengangguran Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan. Tapi di sisi lain, banyak pabrik-pabrik yang sedang dan akan berdiri di Kabupaten Cirebon. Berapa persen revisi tingkat pengangguran Kabupaten Cirebon sampai tahun 2024? Mohon penjelasan. Yang kedua, urusan kesehatan merupakan penerima tambahan anggaran yang cukup besar dari refocusing APBD tahun 2021, dan ini seharusnya bisa lebih meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan. Apakah target di urusan kesehatan juga akan dilakukan penurunan secara signifikan? Mohon penjelasan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan perubahan Perda RPJMD tahun 2019-2024. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemilihan umum DPRD yang telah disampaikan oleh anggota DPRD yang terhormat yang mewakili masing-masing fraksi. Selanjutnya, pemilihan umum fraksi tersebut dapat dijadikan bahan oleh Saudara Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban dan tanggapan atas pemilihan umum fraksi. Sesuai jadwal yang telah kita sepakati bersama bahwa jawaban Bupati terhadap pemilihan umum fraksi atas rancangan perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 akan diacarakan pada rapat paripurna DPRD hari Selasa tanggal 18 Mei 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah rangkaian acara rapat paripurna DPRD yang beracarakan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 hari ini. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, diantaranya 1. Haji Ronianto SPD, Asisten Administrasi Umum Setda, mewakili Sekretaris Daerah. 2. Kompol Tutu MSH, Pasat Sabar, mewakili Kapolresta Cirebon. 3. Letu Laut Asep Pudin dan Satposlam, mewakili dan Lanal Cirebon. 4. Letu Lekwaji Kasih Basop, mewakili dan Lanut Esukani. 5. Letda CPMB Siswanto dan Unit Kakumwa, mewakili dan Denpom 3. 6. Mayor Infanteri R. Nurbiantoro Kasdi, mewakili dan Dim 0620 Cirebon. 7. Ahmad Busairi SPDI, Sekretaris, mewakili Ketua Pengadilan Agama Sumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.